Shalom, tiba saatnya kita akan masuk dalam peribadatan rumah tangga Gemindo Jemaat Nazaret Rabu 3 November 2021 secara online. Untuk itu diharapkan bagi kita semua yang akan beribadah untuk menghadap tata hadirat Tuhan, biarlah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam peribadatan di malam hari ini. Sebagai nyanyian pembukaan dalam ibadah ini, kita angkat pujian dari NKB 3 baitnya yang pertama, Terpujilah Allah. Fotum dan salam. Beribadalah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Ibadah kita saat ini biarlah terjadi dalam pimpinan dan kuasa Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat menyanyi dari NKB 7 baitnya yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada malam hari ini akan diwartakan oleh Penatua Edward Sekeon. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang begitu baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Dan pada malam hari ini Tuhan, di dalam ibadah rumah tangga online ini, kami mau masuk di dalam firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada malam hari ini, kami mau mengundang Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan, dan terlebih mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami mengucap syukur, pakai bibir lidah hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi firman Tuhan yang hidup dan berbuah di dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Renungan kita pada malam hari ini bertema persekutuan dengan Tuhan, dan pembacaan firman terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 8. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bila kita melihat pada ayatnya yang kelima, di mana di sana dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bila kita membayangkan kejadiannya pada waktu itu, mungkin pada waktu itu Yesus sedang berbicara kepada petani-petani anggur atau petani gandum kala itu. Karena Yesus seringkali berbicara menggunakan perumpamaan yang sesuai dengan latar belakang pendengarnya, supaya mudah untuk dimengerti. Bila kita bisa mengerti, pengusaha kebun anggur tersebut yang digambarkan oleh Yesus itu adalah Bapa yang senantiasa memelihara, merawat dan memberikan pupuk dan menyirami air sehingga pokok anggur itu bisa bertumbuh dengan subur. Dan Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang tidak menghasilkan buah akan ditebang oleh petani
atau pengusaha kebun anggur. Kenapa? Agar tidak dapat mempengaruhi ranting-ranting yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ranting-ranting pohon anggur akan menghasilkan buah jikalau ranting ini tetap melekat dan menyatu dengan pokoknya. Tetapi tidak semua ranting yang menyatu dapat menghasilkan buah walaupun dia masih melekat pada pokoknya. Ini mau menggambarkan banyak dari kita yang mengaku memiliki Yesus, tetapi hidupnya tidak menghasilkan buah, tidak mencerminkan Yesus, tidak mencerminkan Allah di dalam dirinya. Tapi orang ini akan dipisahkan dan akan dibuang dari ranting yang lainnya. Apa jadinya kalau ranting ini terpisah dari pokok? Maka rantingnya akan kering dan layu, dan juga pasti mati, dan sudah pasti dia tidak akan menghasilkan buah. Itu sebabnya Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu tidak dapat menyelamatkan dirimu, kamu tidak dapat berbuat baik dan kebenaran, kamu tidak dapat melakukan apapun terhadap sesamamu kalau tidak menyatu dengan aku. Artinya bahwa dalam perumpamaan ini Yesus hendak mengajarkan betapa pentingnya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apa pengaruhnya bagi kita kalau kita mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan atau Yesus itu sendiri? Ada 5 hal yang dapat kita rasakan pengaruh dari hubungan yang akrab dengan Tuhan. Yang pertama adalah kita akan melihat ketidakterbatasannya kuasa Allah. Betapa hebatnya Allah, betapa tidak terbatasnya kuasa Allah itu. Dan di saat yang sama kita akan merasa diri kita ini bukan apa-apa di hadapan Allah, atau bahkan di hadapan Allah kita akan merasa sangat kotor, di mana Allah sendiri adalah suci. Di dalam Ayub pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Jadi hal yang pertama adalah kita bisa melihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah, bila kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Lalu hal yang kedua adalah kita akan menjadi seorang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada yang merasa hidupnya ada orang-orang yang hidupnya seperti katak di dalam tempurung. Dia tidak bisa melihat dunia luar, di mana dia hanya mengandalkan harta dan jabatan, atau hal-hal duniawi yang dapat dilihat oleh mata. Tetapi pada akhirnya dirinya akan hancur oleh hal-hal duniawi tersebut. Dia merasa bahwa hidupnya yang duniawi itu, yang kelihatan itu adalah yang segala-galanya dan yang utama. Akhirnya dia merasa sombong. Kenapa? Karena dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Kalau kita membaca dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga, di sana dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bila kita mempunyai kedekatan dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang rendah hati. Lalu hal yang ketiga adalah
kita akan mengasihi sesama kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Hubungan kita adalah hubungan segitiga, yaitu kasih kepada Allah, ditentukan oleh kasih kepada sesama kita manusia juga. Bila kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka pribadi kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mau mengasihi sesama, meneladani akan Tuhan Yesus sendiri, bagaimana Dia mengasihi setiap manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang keempat yang dapat kita rasakan bila kita mempunyai hubungan yang baik atau kedekatan dengan Tuhan adalah kita akan memasrahkan kehendak Tuhan yang jadi. Rencana kita akan hilang ditelan oleh rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah menjadi rencana yang terbaik di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana dan rancangan yang indah di dalam hidup kita, sehingga kita dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan akan mengesampingkan kehendak pribadi. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Dengan melibatkan Tuhan dalam segala rencana kita, maka kita akan mengerti bahwa rencana Tuhan, kita akan mengerti rencana dan rancangan Tuhan bagi hidup kita. Dan hanya mereka yang mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan yang dapat melihat akan rencana dan rancangan Tuhan tersebut di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang kelima adalah kita akan beroleh kekuatan baru untuk mengatasi persoalan hidup kita. Tidak ada persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan pendidikan, persoalan pekerjaan, dan persoalan-persoalan lainnya yang tidak dapat diselesaikan jikalau kita mengandalkan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Lalu dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Hubungan yang paling akrab adalah bukan hubungan antara suami dengan istri, bukan juga hubungan antara orang tua dan anak, atau hubungan antara pendeta dengan anggota gereja. Tetapi hubungan yang paling akrab yang kita boleh jadikan di dalam hidup kita adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan dengan pribadi Yesus sendiri. Itulah yang harus kita usahakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka kesimpulannya pada malam hari ini adalah, manakah yang benar di dalam hubungan pribadi kita dengan Yesus? Kita tinggal di dalam Yesus atau Yesus tinggal di dalam kita? Saya mau menutup renungan pada malam hari ini dengan ilustrasi di mana ada seorang muda yang bertanya kepada Dr. Martin Luther, "Pak Pendeta, mana yang benar? Yesus di dalam kita atau kita di dalam Yesus?" Lalu Pendeta Martin Luther mengambil sepotong besi dan dimasukkan
ke dalam bara api yang membara. Kemudian besi yang sudah menyatu dengan api diangkat oleh pendeta Martin Luther. Lalu dia bertanya, mana yang benar, besi dalam api atau api di dalam besi? Lalu anak muda ini katakan, kedua-duanya. Itu adalah api di dalam besi, lalu besi di dalam api juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah hubungan pribadi kita. Demikianlah juga hubungan pribadi kita di dalam Yesus. Kita harus tinggal di dalam Yesus melalui doa-doa kita. Dan juga Yesus harus tinggal di dalam hati kita melalui firman-firman-Nya. Sehingga Bapa yang di sorga akan selalu ada di dalam hati dan di dalam tindakan kita. Dan kita bisa menjadi cerminan Allah dan menjadi berkat kepada banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dengarlah ajakan yang terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian dari NKB 208 baitnya yang pertama, Tabur Waktu Pagi. Kita doakan persembahan yang sudah kita berikan, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih setia dan rahmat, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini dalam ibadah kami Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan akan nama-Mu, bahkan sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu.
serta saat ini kami sudah memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan ini layak buat kami pakai dalam setiap pelayanan kami, terlebih khusus di Gemindo Jemaat Nazaret, dan memberkati hidup kami juga Tuhan, dan memberkati kuduskan persembahan ini. Kami mau serahkan persembahan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kurban yang sempurna. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita akan dengarkan kesaksian puji-pujian dari tim Embun Pagi. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Mengajariku melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Bahasa tetesan air mata, tak kau lihatkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Bapa-Ku yang baik.
Kita akan masuk dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan dibawakan oleh Penatua Edward Sekeon. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita satukan doa kita berdoa syafaat. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan berkat kebaikan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan Tuhan. Di mana pada malam hari ini di dalam ibadah rumah tangga online Gereja Gemindo Nasaret, kami sudah boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, dan juga mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami mau berdoa secara khusus untuk setiap keluarga yang ada di dalam jemaat, setiap anggota keluarga yang ada di dalam jemaat. Mulai dari bapak rumah tangga, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap pekerjaannya Tuhan. Engkau mau lancarkan dalam setiap urusannya, dan kiranya kehidupannya semakin diberkati. Dan pada saat kehidupannya diberkati, boleh menjadi saksi bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus sertai supaya setiap kepala rumah tangga boleh menjadi kepala rumah tangga yang baik, terlebih menjadi kepala rumah tangga yang selalu rindu untuk bersekutu kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga untuk setiap ibu yang ada dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan di dalam mengurus rumah tangga ya Tuhan. Baik dalam mendidik anak-anak, kiranya Tuhan memberikan kesabaran Tuhan. Bapa juga terus berikan penyertaan Tuhan agar dapat menjadi istri yang baik, yang selalu rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan dan pergumulannya, Tuhan akan selalu buka jalan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk anak-anak, setiap anak-anak yang masih ada di dalam bangku pendidikan. Tuhan mau sertai, Tuhan mau lindungi, berikan kepintaran buat mereka di dalam mereka menuntut ilmu, berikan masa depan yang baik, dan jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, Kau mau berikan jalan yang terbaik buat anak-anak kami. Biarlah Tuhan mereka dapat mencapai cita-citanya. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Gemindo Nasaret. Di dalam setiap pekerjaan pelayanannya, dalam setiap program yang sudah dibuat Tuhan, kami mau serahkan itu hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan begitu baik, mampu melakukan segala-galanya. Tuhan, dalam pergumulan jemaat kami ya Tuhan, Engkau tahu betapa kami rindu untuk memiliki gedung aula yang baik. Dan pada saat ini Tuhan, dalam usaha kami untuk merenovasi gedung aula gereja kami ya Tuhan, kami mau serahkan setiap usaha ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu Tuhan, di dalam masa pengerjaan ini kami yakin dan percaya Tuhan mengerti akan kebutuhan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Engkau akan memberikan kami kemampuan Tuhan, sehingga apa yang kami rindukan Tuhan, itu boleh kami dapat tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan semata ya. Di dalam setiap penggalangan dana Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membawa orang-orang yang terbuka hati untuk membantu pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Bapa untuk setiap program pelayanan yang kami jalani.
kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan mau menyertai setiap pelayan-pelayan, setiap majelis yang ada. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, kesehatan Tuhan. Biarlah juga Tuhan kami mau selalu mengandalkan Engkau saja Tuhan, tidak mengandalkan diri kami sendiri. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan pelayanan gereja kami hanya ke dalam tangan pengasihan Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap teman-teman kami, keluarga kami yang dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh Tuhan. Kau memberkati mereka dalam setiap usahanya untuk mencapai kesembuhan. Tuhan, Kau berkati obat-obat yang mereka minum. Kau memberkati juga orang-orang yang merawat, agar setiap usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkan kesembuhan itu beroleh hasil yang baik, sehingga pada saatnya nanti mereka semua akan boleh kembali sehat. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan saudara kami, rekan-rekan kami yang dalam keadaan sakit ataupun masa pemulihan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Engkau adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Masih banyak ya Tuhan yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui lebih dulu daripada kami untuk setiap apa yang kami butuhkan. Dan kami mau serahkan permohonan kami hanya ke dalam rencana dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nyanyian akhir, kita angkat pujian dari NKB 188 baitnya yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Demikianlah peribadatan pada malam hari ini di ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Nasaret. Terima kasih untuk setiap kita yang sudah mengambil bagian di dalamnya serta turut beribadat pada malam hari ini dalam ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Nasaret. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu.